Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, apa kabar sahabat Impact Family? Saudara-saudara, menjelang Natal ini gereja-gereja mempunyai tema-tema Natal ya. Pernah gereja saya itu temanya Love is Giving ya. Jadi kalau mengasihi itu memberi. Nah saudara, memang kita itu selalu memikirkan tentang kasih Allah kepada kita, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal itu kelahiran Tuhan Yesus itu simbolnya kasih ya. Nah jadi saudara, kasih itu bagaimana ya, mengapa kita mengasihi? Saya ambil cerita dari perjanjian lama, masih Elisa ya. Jadi pernah pada suatu kali kan Elisa sudah menyembuhkan anaknya yang meninggal, itu perempuan Sunem itu anaknya sudah dibangkitkan ya. Pertama kan perempuan itu tidak mempunyai anak, didoakan dia mempunyai anak, tapi akhirnya anaknya meninggal. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan dan mohon Tuhan memberi kehidupan kembali kepada anak itu. Nah, hubungannya Elisa dengan keluarga ini memang sudah dekat sekali, dan dia sering memberi informasi karena Elisa sering melewati rumah itu ya. Jadi pada suatu saat Elisa memberitahu bahwa Israel ini bakal kelaparan. Ada musibah kelaparan pernah terjadi sampai 7 tahun, saudara. Nah, kelaparan yang berkepanjangan ini pasti akan menyulitkan ya semua orang ya, termasuk wanita Sunem ini. Lalu dia memberitahu, suruh dia, kamu pindah karena Israel akan kelaparan selama 7 tahun. Nah akhirnya dia pindah ke Filistin. Setelah 7 tahun dia kembali. Rupanya tanahnya, rumahnya itu sudah entah diambil orang atau sudah tidak ada atau dipakai oleh pemerintah. Nah ceritanya demikian ya. Dia datang kepada raja dan bertanya dan minta supaya masalah dia itu bisa ditolong ya. Dan raja itu sedang berbicara dengan Gehasi ya. Lalu dengan Gehasi dia berkata, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Nah sedang dia bercerita, perempuan ini datang ya. Lalu Gehasi memberitahu kepada raja, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Nah lalu rajanya, oh ini. Lalu raja bertanya ya, perempuan itu menceritakan semua masalahnya kepada dia. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya, dan sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Wow, saudara. Jadi raja menugaskan orang-orang bawahannya supaya dikembalikan semua miliknya perempuan itu. Nah, saudara, apa hubungannya dengan Natal? Maksudnya kita mengetahui dari Natal itu kita mengerti artinya love is giving, dan karena kita di dalam Kristus kita ada pengharapan. Jadi dalam hidup ini kita jangan kikir. Kalau kita suka memberi ya, wanita Sunem ini menyediakan kamar, menyediakan makan, menyediakan apa untuk Elisa. Dan Elisa juga melakukan kebaikan untuk dia, mendoakan dia. Sekarang ada masih akibatnya itu panjang ya. Jadi wanita Sunem ini akhirnya mendapatkan kembali
rumahnya, tanahnya, bahkan penghasilannya dari ladangnya itu dikembalikan dia. Nah, Tuhan Yesus dalam nasihatnya di Matius 10 ayat 42 demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, jadi Tuhan Yesus menjanjikan kalau kita memberi, apalagi memberi murid Tuhan Yesus, ya seperti Elisa itu, dan tidak akan kehilangan upahnya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan untuk orang lain dalam memberi. Ya, Natal ini waktunya memberi. Jadi kita ingat tetangga kita ingat orang-orang yang kekurangan. Jadi saudara-saudara, mari kita bersama-sama punya semangat untuk memberi. Memang bukan supaya Tuhan membalas, tapi memang Tuhan itu membalas walaupun kita tidak mengharapkan. Jadi kebaikan kita itu akan dibalas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berita Natal ini menolong kami untuk mengerti bahwa kasih itu memberi seperti Allah sudah memberikan anaknya kepada kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga saling memperhatikan kepada orang-orang yang memerlukan, khususnya kepada murid-Mu ya Tuhan, supaya kami memperhatikan, karena Tuhan selalu memberi upah kepada orang yang sudah melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, demikian saudara-saudara, sahabat Impact Family, Tuhan memberkati saudara. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, ya. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.